Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Kendaraan dan makanan kesukaan Nyi Roro Kidul yang selama ini menjadi misteri. Penguasa Laut Selatan ini menaiki kendaraan dengan iringan dayang-dayang. Nyi Roro Kidul tentu sudah akrab di telinga masyarakat Pulau Jawa. Masyarakat Jawa mempercayai Nyi Roro Kidul sebagai dewi penghuni pantai Laut Selatan. Ia adalah seorang putri yang kerajaan Sunda yang diusir karena ulah ibu tirinya. Untuk menghormati keberadaan Nyi Roro Kidul, masyarakat Jawa khususnya yang tinggal di sekitar pantai Laut Selatan mengadakan sejumlah ritual. Mereka akan membawa sesajen berupa makanan kesukaan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul juga memiliki kendaraan untuk mengarungi luasnya samudera. Diketahui, Nyi Roro Kidul berasal dari kerajaan Sunda yang sudah sangat tua. Bahkan kerajaan Nyi Roro Kidul lebih tua dari kerajaan Mataram yang berdiri pada abad ke-16 berdasarkan informasi. Nyi Roro Kidul merupakan putri kerajaan Pakuan Pajajaran yang ada di Jawa Barat. Kerajaan mengasingkan Nyi Roro Kidul ke pesisir pantai Laut Selatan. Ia diusir dari kerajaan karena ulah ibu tirinya. Sejak saat itu, Nyi Roro Kidul tidak pernah kembali lagi dan menetap di Laut Selatan. Nyi Roro Kidul menjadi penjaga laut pantai selatan hingga saat ini. Ia kerap melakukan perjalanan ke Pagalumajang, Dana Mulia Banyuwangi, Blitar, Ngeliep Malang, dan Pacitan. Masyarakat daerah akan menyediakan tempat peristirahatan untuk rombongan Nyi Roro Kidul. Dalam perjalanannya, Nyi Roro Kidul mengendarai kuda sembrani. Di samping kanan dan kirinya terdapat iringan prajurit yang bernama Lampor. Kuda milik Ratu Pantai Selatan itu berjalan dengan riuh. Ada pula yang mengatakan Nyi Roro Kidul datang menaiki kereta kencana. Ratu berparas cantik itu terlihat duduk di sebelah kiri berdampingan dengan kusir. Para dayang akan memayungi Nyi Roro Kidul selama perjalanan. Berdasarkan penuturan masyarakat, Ratu Pantai Selatan itu mengenakan pakaian tradisional kuno berwarna hijau. Sedangkan para dayang memakai kemben berwarna hijau lembayung. Masyarakat sekitar akan melaksanakan ritual penghormatan untuk Nyi Roro Kidul. Dalam cerita tersebut, masyarakat menyajikan sejumlah makanan kesukaan Ratu Kidul itu berupa ketan biru. Unik juga ya. Itulah tadi sekelumit informasi mengenai kendaraan dan makanan kesukaan Nyi Roro Kidul. Semoga menambah wawasan Anda. Dikutip dari Gagas Media, mengulik jagat lelembut memang tak pernah ada habisnya. Meski menegangkan, kisah di balik keberadaan para penguasa alam gaib selalu saja membangunkan rasa penasaran. Salah satunya adalah kisah penguasa pantai selatan yang tersohor di Nusantara. Tim Kisah Tanah Jawa mencoba mengulasnya dalam buku terbaru mereka. Seperti halnya dunia manusia, di jagat lelembut pun terdapat makhluk-makhluk yang menguasai daerah tertentu. Salah satu yang terkenal di Nusantara ini adalah penguasa gaib pesisir Laut Selatan. Beberapa waktu lalu, tim Kisah Tanah Jawa pun mengadakan ekspedisi dengan tema The Point to Meet the Queen. Saat itu, tim Kisah Tanah Jawa dan beberapa orang yang mengikuti ekspedisi, mengunjungi Cepuri Parangkusumo. Sebelum melakukan ekspedisi, tim Kisah Tanah Jawa melakukan ziarah yang dipimpin oleh Om Hao. Persiapan yang dilakukan untuk ekspedisi ini pun tidak asal-asalan. Om Hao harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Gusti Kanjeng Ratu Kidul untuk menjalankan ekspedisi ini. Nuansa formal dengan pakaian berwarna putih dan peci hitam menjadi salah satu syarat yang harus dilakukan Om Hao. Setelah melakukan ritual kecil, Om Hao pun mulai mengisahkan tentang sejarah situs Cepuri Parangkusumo ini. Konon, dua buah batu yang terdapat di Cepuri Parangkusumo itu merupakan tempat bertemunya Raden Bagus Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Dalam ekspedisi itu, Om Hao juga menjelaskan bahwa ada 4 sosok perempuan yang menguasai pesisir Laut Selatan. Yang pertama adalah Gusti Kanjeng Ratu Kenconosari. Beliau adalah Kanjeng Ratu Keraton Pesisir Laut Selatan,
pemimpin bangsa gaib yang ada di samudera. Konon, beliau adalah salah satu murid dari Nabi Khidir AS. Kedua, Kanjeng Nyai Ryo Kidul. Beliau adalah pepati dalam yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dalam negeri Keraton Pesisir Laut Selatan. Karena sesungguhnya banyak sekali terdapat kerajaan kecil yang ada di wilayah Samudra Hindia. Ketiga adalah Kanjeng Nyai Roro Kidul. Beliau merupakan pepati luar yang bertugas mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar pesisir Laut Selatan. Misalnya, urusan dengan para penguasa gaib gunung-gunung yang ada di Nusantara. Dan keempat adalah Simbok Nyai Kidul. Beliau merupakan abdi layan kinasih atau semacam asisten pribadi Gusti Kanjeng Ratu Kenconosari. Konon katanya beliau adalah pengasuh anak-anak terpilih, indigo, yang ada di Nusantara. Selain Simbok Nyai Kidul masih ada 28 abdi kinasih lagi yang bertugas dengan tanggung jawab masing-masing. 2 abdi kinasih penguasa Laut Kidul di Gua Mangleng Alas Purwo yakni Nyai Sekar Wangi dan Nyai Sekar Arum. Menurut Om Hao, wujud keduanya di Gua Mangleng Alas Purwo adalah ular berbadan dan berkepala manusia, berpenampilan khas lelembut kidul. 2 abdi kinasih tersebut bisa berubah wujud apapun yang dikehendaki, tergantung pada niat seseorang yang datang ke Gua Mangleng Alas Purwo. Niat yang buruk, menurut Om Hao, akan memunculkan hal buruk pula jika melakukan semedi di Gua Mangleng Alas Purwo. Begitu juga sebaliknya, jika yang dibawa ke Gua Mangleng Alas Purwo untuk bersemedi atau untuk apapun berupa niat baik, maka kebaikan yang akan diterima di hutan ujung timur Jawa tersebut. Dikutip Bondowoso Network dari kanal YouTube Kisah Tanah Jawa, Om Hao menjelaskan perihal tersebut ketika menelusuri Gua Mangleng Alas Purwo. Menurutnya, Nyai Sekar Arum dan Nyai Sekar Wangi akan menyeleksi orang yang akan diizinkan melakukan semedi di gua tersebut. Tadi sudah kita ceritakan yang ada di sini, Nyai Sekar Arum dan Nyai Sekar Wangi. Beliau yang ada di sini ada 2, jika tujuannya negatif maka yang ditunjukkan itu bentuknya ular, ungkap Om Hao. Tujuan dan niat baik yang dibawa seseorang ke Gua Mangleng Alas Purwo, akan ditampakkan kepadanya hal yang baik pula. Tetapi jika tujuannya positif maka yang ditunjukkan bentuknya perempuan cantik, karena merupakan salah satu abdi Kanjeng Ratu Kencana Sari, jelas Om Hao. Dengan demikian hasil yang didapatkan seseorang tergantung niat dan tujuannya datang ke Gua Mangleng Alas Purwo. Wallahu alam bishawab. Terima kasih telah mampir di channel ini, mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.